Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas sampel paper dari NTU untuk nomor pertama. Nomor-nomor yang lain Koko akan bahas di video berikutnya. Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu, sehingga nanti saat Koko upload video pembahasan nomor-nomor yang lain, kalian bisa dapat notification-nya dan langsung ikut belajar pembahasan yang akan Koko berikan. Kita langsung aja lihat soal pertama. Soal pertama dia bilang, gambarkan kurva dari fungsi y equals to x plus 2 over x minus 2. Determine and show clearly on your diagram. Tentukan dan tunjukkan dengan jelas di diagram kita nanti the asymptotes, persamaan garis asymptotes-nya, intercept with the coordinate axis, titik potong dengan sumbu koordinat, dan koordinat dari stationary point, kalau ada. Yang pertama kita akan cari dulu persamaan garis asymptotes-nya. Persamaan garis asymptotes itu ada 3 jenis. Yang pertama vertikal, kemudian horizontal, dan yang ketiga diagonal. Dari fungsi rasional tersebut, di mana pembilang dan penyebutnya berdegree sama, kemungkinannya hanya ada 2 asymptotes, yaitu asymptotes yang horizontal dan yang vertikal. Jadi pertama Koko akan cari dulu vertical asymptotes-nya. Fungsinya adalah x plus 2 over x minus 2. Vertical asymptotes kita bisa cari dengan cara penyebut sama dengan 0. Jadi Koko singkat aja, vertical asymptotes itu adalah penyebut sama dengan 0. Berarti kita nanti dapat x sama dengan 2. Inilah vertical asymptotes-nya. Kemudian yang kedua kita akan cari horizontal asymptotes. Horizontal asymptotes bisa dicari dengan cara y equals to limit x mendekati infinite dari fungsi kita, fungsi yang kita mau gambar, yaitu x plus 2 dibagi x min 2. Kalau kalian hitung limit ini, limit x mendekati tak hingga dari x tambah 2 dibagi x min 2, kita akan dapat hasilnya adalah 1. Inilah horizontal asymptote-nya. Yang ketiga, kita akan cari titik potong sumbu x. X intercept. Titik potong sumbu x kita dapat ketika y-nya sama dengan 0. Berarti x tambah 2 dibagi x min 2 sama dengan 0. Dengan kata lain, x-nya kita akan dapat min 2. Kalau Koko tulis dalam format koordinat, maka koordinat titik potong dengan sumbu x-nya adalah min 2,0. Kemudian kita akan cari lagi y-intercept. Y-intercept kita bisa dapat ketika x sama dengan 0. Maka y-nya Koko akan dapat 0 tambah 2 dibagi 0 kurang 2. Hasilnya adalah min 1. Y equals to negative 1. Kalau ditulis dalam format koordinat lagi, kita akan dapat 0, min 1. Inilah titik potong sumbu y-nya. Yang terakhir kita akan cari stationary point. Jadi terakhir kita akan cari stationary point. Stationary point kita bisa dapat dengan cara turunan pertama sama dengan 0. Stationary point ini adalah turunan pertama sama dengan 0. Kita cari dulu turunan pertama dari fungsi tersebut. Karena pembagian kita bisa pakai formula U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. U aksen kali V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat dibagi V square x minus 2 square. Kalau Koko simplify bentuk ini, kita akan dapat dari bagian pembilangnya. Pembilangnya itu kita dapat min 2, yaitu min 4.
dibagi dengan X min 2 kuadrat. Kalau ini kita sama denganin 0, maka tidak akan ada solusi yang kita bisa temukan. Karena kalau di cross multiply, denominatornya kita akan dapat negative 4 equal to 0. Dan itu nggak mungkin. Jadi dengan kata lain, dia tidak ada stationary point. No stationary point. Nah, setelah kita dapat semua yang dibutuhkan, sekarang kita akan plot ke diagram kartesian kita. Jadi Koko akan bikin dulu semua info yang Koko tahu. Diagramnya Koko sudah bikin di bawah sini. Yang pertama, Koko punya vertikal asimtot X sama dengan 2. X sama dengan 2. Anggap aja di sini 2. Inilah dia punya vertikal asimtot. Asimtot itu biasanya digambar dengan garis putus-putus. Berikutnya kita punya horizontal asymptotes. Horizontal asymptotnya adalah y sama dengan 1. Y equals to 1 ada di sini. Kita gambar juga dengan garis putus-putus. Persamaannya harus ditulis ya, karena dia bilang show clearly on your diagram. Jadi nanti Koko akan tulis persamaan dari asimtot ini. Ini y equals to 1. Kemudian ini x equals to 2. Setelah kita gambar asimtotsnya, kita akan plot koordinat perpotongan dengan sumbu x dan y. Dia memotong sumbu x di koordinat min 2,0. Berarti ada di sini. Ini min 2, ini 1 ya. Kemudian dia memotong sumbu y di koordinat min 1,0. Berarti ada di sini. Ini min 1. Kemudian dia tidak ada stationary point. Nah, jadi cuman ini aja. Ini kita punya hasil plotting. Nah, dari hasil plot ini, kita bisa simpulkan kurva kita gambarnya gimana. Yang pasti kurva kita akan melalui 2 poin. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah itu. Nah, jadi gambar yang mungkin gimana? Satu-satunya kemungkinan adalah gambarnya seperti ini. Jadi kurva itu punya kecenderungan ingin mendekati asymptotes. Jadi kalau Koko gambar, dia mendekati asymptotes, lewatin 2 titik itu, kemudian akan turun ke bawah. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini akan mendekati asymptot terus. Nah, setelah kita gambar satu bagian, kita harus cek posisi atau daerah di sebelah kanan vertikal asymptot. Jadi di daerah sini atau di bawah sini, kurvanya memiliki gambar seperti apa. Jadi nggak mungkin hanya satu bagian seperti itu. Untuk cek satu bagian lagi, substitusikan aja sembarang nilai X. Jadi misalnya Koko substitusikan X-nya 4 ke persamaan kurva kita. X-nya 4, substitusikan ke persamaan kurva. Tadi kurvanya adalah X tambah 2 dibagi X min 2. Saat X-nya Koko substitusiin 4, Koko dapat Y-nya 3. 3 itu di sini. Nah, jadi di sini ada satu bagian kurva lagi. Kurva kita melalui titik ini. Nah, gambarnya seperti apa? Ingat-ingat, kurva punya kecenderungan mendekati asymptotes. Kalian boleh substitusikan beberapa poin lain, tapi kalau sudah tahu atau sudah terbiasa gambar kurva, kalian pasti sudah bisa tebak. Gambarnya pasti bentuknya seperti ini. Sehingga nggak perlu disubstitusikan angka-angka lain. Karena kita hanya sketch di sini. Jadi bentuknya pasti seperti ini. Kemudian dia naik ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini mau dipanjangin juga boleh. Nah, inilah kurva dari y equals to X tambah 2 dibagi X min 2.
Inilah kurva kita. Semua koordinat yang diminta Koko sudah tulis, semua asimtot yang diminta juga kita udah tulis. Jadi kalau mau lebih jelaskan boleh dikotakin. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, explain how you can obtain from the graph f. Ini graph f kita yang kita udah gambar. Bagaimana cara kita mendapatkan kurva dari y equals to g of x. G of x itu adalah fungsi f yang dikuadratkan. Jadi kalau kalian lihat, fungsi g itu adalah fungsi f yang dikuadratkan. X plus 2 dibagi x min 2 dikuadratin. Sekarang kita akan gambar fungsi g itu, tapi sebelum gambar dia minta kita jelasin dulu bagaimana cara kita mentransformasi kurva f menjadi kurva g. Ini jawaban yang B ya. Tadi yang A. Ini yang A. Nah, dari fungsi f, kita mau transformasi jadi f kuadrat. Dari fungsi f jadi f kuadrat. Yang harus kita lakukan adalah, jadi kalau aku tulis y equals to f of x, akan ditransformasi menjadi y equals to g of x. G of x ini adalah fungsi f yang dikuadratkan. Transformasi dari suatu fungsi menjadi kuadratnya bisa dilakukan dengan cara yang pertama, semua nilai y-nya kita kuadratin. Jadi, all values of y becomes y square. Jadi, semua nilai y kita kuadratin. Yang kedua, x-intercept akan berubah menjadi stationary point. X-intercept becomes stationary point. Nah, inilah aturan transformation-nya. Jadi kalau kita mau transformasi atau kalau kita mau gambar fungsi dari g of x, kita bisa ikutin transformation ini dari fungsi atau kurva f. Kemudian pertanyaan berikutnya, show the sketch of g on the same diagram as f. Jadi kita disuruh gambar fungsi g di diagram yang sama dengan fungsi f. Tapi nanti Koko akan gambarnya di diagram yang berbeda supaya lebih jelas. Jadi Koko nggak gambar di f, Koko akan gambar di diagram yang berbeda. Jadi ini jawaban kita ya. Ini jawaban kita, ini juga jawaban kita. Kurva ini jawabannya. Nah, sekarang Koko akan lakukan atau kita akan gambar fungsi g of x dengan menggunakan transformasi yang Koko sudah tulisin di atas. Semua nilai y akan menjadi kuadratnya. Pertama, horizontal asymptotnya y equals to 1. Dia juga akan menjadi kuadratnya. Kuadrat dari 1 itu tetap 1. Jadi kebetulan aja horizontal asymptotnya tidak berubah. Jadi ini 1. Kita gambar dulu horizontal asymptotes. Y equals to 1. Nah, y equals to 1 ini tidak berubah karena 1 kuadrat itu tetap 1. Kemudian vertical asymptotes nggak berubah, yang berubah hanya y-nya. Jadi x sama dengan 2 tetap ada di sana. Horizontal asymptotes-nya. X sama dengan 2. Kemudian berikutnya x-intercept. X-intercept-nya tetap di min 2,0, tapi sekarang x-intercept ini akan berubah menjadi stationary point. Jadi tetap ada koordinat ini, min 2, tapi sekarang min 2 ini, koordinat yang barusan Koko gambar, ini akan bertindak sebagai stationary point.
stationary point. Kemudian y-intercept yang tadinya di koordinat 0 min 1 sekarang akan berubah menjadi 0 min 1 kuadrat, yaitu 1. Jadi y-interceptnya berubah di sini. Tadinya di bawah ya, sekarang berubah jadi di atas. Additional point yang tadi Koko gambar di sini 4,3 sekarang juga akan berubah menjadi 4,3 kuadrat, yaitu 9. 3, 4, sekarang 4 sama 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi akan ada suatu titik di sini. Nah, gambar kita gimana? Koko gambar bagian sebelah kanan dulu. Kurva punya kecenderungan mendekati asymptotes. Jadi ini hanya seperti lebih tinggi aja. Gambarnya mirip. Karena hanya sketch, jadi nggak usah terlalu dipusingin koordinat-koordinat lainnya. Kalian mau cari juga boleh sebenarnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian bagian yang sebelah kiri, koordinat min 2 di sana itu adalah stationary point. Jadi kurvanya nggak turun seperti yang pertama tadi. Setelah di min 2 dia turun ke bawah. Nggak akan seperti itu. Karena sekarang min 2 ini adalah stationary point. Istilah lain dari stationary point adalah turning point. Jadi gambar kita adalah kurang lebih gini. Dari posisi sana menyentuh min 2, kemudian akan berbalik arah melalui titik 0 min 1. Naik terus ke atas. Nah, itulah kurva dari y equals to g of x. Jadi yang warna putih ini adalah y equals to g of x. G of x ini adalah fungsi f yang dikuadratkan. Jadi x tambah 2 dibagi x min 2 kuadrat. Inilah gambar kita. Pertanyaan selanjutnya, masih ada satu bagian lagi. Ini Koko rapiin sedikit. Nah, satu bagian lagi adalah in addition, gambar juga 1 dibagi G. Jadi kita akan transformasi dari suatu fungsi, yaitu fungsi G, menjadi 1/nya. Y equals to G of X. Kita akan transformasi menjadi Y equals to 1 over G of X. Bagaimana cara transformasi kurva dari suatu fungsi menjadi reciprocal atau 1/nya? Yang pertama, semua nilai Y kita jadiin 1/nya. All values of Y becomes 1 over Y. Jadi ini yang Koko akan lakukan nanti. Semua nilai Y kita jadiin 1/nya. Yang kedua, x-intercept akan menjadi vertical asymptotes. Becomes vertical asymptotes. Begitu juga sebaliknya. Jadi x-intercept menjadi vertical asymptote. Vertical asymptote akan berubah menjadi x-intercept. Kemudian yang terakhir, kurva yang tadinya naik menjadi turun. Kurva yang tadinya menurun sekarang berubah menjadi naik. Jadi Koko suka sebut ini sebagai change the tendency. Change the tendency of the curve. Nah, 3 cara untuk mentransformasi dari fungsi G menjadi 1/G atau dari suatu fungsi menjadi reciprocalnya. Koko akan gambar di
di diagram yang sama untuk fungsi 1 per G, tapi kita akan coba pakai warna yang berbeda. Yang pertama, semua nilai Y akan berubah menjadi 1 pernya, mulai dari horizontal asymptot. Horizontal asymptotnya 1, 1 pernya itu tetap di sana. Jadi, ini tetap menjadi 1 per 1, yaitu 1. Tidak berubah posisinya. Koordinat titik potong sumbu X min 2,0 ini adalah X-intercept, dia akan berubah menjadi vertical asymptotes. Jadi vertical asymptotnya akan ada di sini. X sama dengan min 2. X-intercept becomes vertical asymptotes. X sama dengan min 2. Kemudian, vertical asymptotes akan berubah menjadi X-intercept. Jadi yang tadinya vertical asymptotes, yaitu X sama dengan 2, dia berubah menjadi X-intercept. Kemudian koordinat titik potong sumbu Y 0,1 berubah jadi 0,1 per 1. 1 per 1 tetap 1, berarti dia tetap ada di sana. Kemudian koordinat tambahan kita 4,9 ini akan berubah menjadi 4,1/9. Jadi ini akan ada di bawah. 4,1/9, kecil sekali mungkin di sini. Nah, gambarnya gimana? Gambar kita, kalau kalian lihat semua poin yang berwarna kuning, kurva kita nanti bentuknya akan seperti ini. Ini bakal naik ke sana. Kemudian dari 2 akan melalui titik 1/9 terus ke sana terus. Nah, mendekati asymptot tapi nggak mungkin sampai menyentuh asymptot. Dari gambar Koko yang kuning, kalian bisa lihat terjadi perubahan arah kurva. Jadi ketika kurva putih naik, kurva kuning turun. Ketika kurva putih turun, ada di sini, kurva kuning meningkat. Kemudian satu bagian lagi di sebelah kiri asymptotes. Di sebelah kiri asymptotes ada ini. Setiap nilai dari bagian yang Koko buletin warna kuning, itu nilainya kita akan ubah jadi 1 per. Sehingga kalau kita anggap aja ada suatu titik di sini, titik ini katakanlah nilai Y-nya 1/2 atau 1/3, sekarang dia akan pindah ke atas. 1 dibagi 1/2, itu 2. Sehingga kalau digambar, bentuknya akan kurang lebih seperti ini. Jadi dia akan pindah ke atas. Kira-kira aja ya, Koko nggak tahu pastinya, kurang lebih seperti itu. Kurva punya kecenderungan mendekati asymptotes. Nah, jadi yang warna kuning itulah fungsi dari Y equals to 1/G of X. Nah, ini pembahasan untuk nomor pertama.